Pemirsa, nilai tukar rupiah melemah hampir sampai ke titik terendah. Kekhawatiran sempat berhembus, akankah bahaya krisis bisa ditembus? Pemerintah harus tetap siaga, menjamin kekuatan ekonomi tetap terjaga. Waktunya ikut peduli, jadikan ancaman krisis sebagai momentum kebangkitan industri. Boleh saja melempar kritik asal tidak membuat nilai rupiah semakin menukik. Berpolitiklah dengan cantik, jangan sampai rakyat resah dan terusik. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Pemirsa, hasil pilkada menjadi presiden pada pemilihan presiden. Memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi karena disiasati oleh lobi-lobi. Bisa saja atau boleh saja pilpres berlangsung ketat asal tidak saling sikat. Tapi berkompetisilah secara sehat tanpa tipu muslihat. Suguhilah masyarakat dengan adu gagasan, bukan sekedar bualan. Aduh, apalagi permusuhan. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Memang tidak cukup dengan seruan dan kecaman. Terorisme harus dihentikan. Sayangnya, memerangi terorisme dan paham radikal dinilai belum optimal dan maksimal. Agar bisa diberantas tuntas, dibutuhkan aturan yang tegas. Karena menangani kejahatan luar biasa, memang semestinya juga dengan cara yang luar biasa. Mari bersama kita perangi teror, semoga damai tidak berubah menjadi horor. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Pemirsa, momen mudik lebaran selalu saja menjadi pertaruhan. Jika mudik aman dan nyaman, pemerintah memanen pujian. Tapi jika semberawut dan berantakan, siap-siaplah menuai kritik dan bahkan hujatan. Padahal memastikan arus mudik lancar adalah pekerjaan yang sukar. Bagi Anda para pemudik, berkendaralah dengan cerdik. Karena kenyamanan mudik juga di tangan Anda para pemudik. Persoalan besar usaha negara ibarat mengurai benang kusut. Dari perusahaan yang merugi, beban hutang yang semakin tinggi, praktek korupsi hingga soal politik balas budi. Gebrakan demi pembenahan perusahaan plat merah pun berlanjut. Ada skandal Moge, bos Garuda, yang seolah membuka jalan sang menteri untuk sapu bersih BUMN bobrok. Benarkah Erick Thohir pilihan tepat Jokowi untuk menangani usaha milik negeri? Dan apakah gebrakan yang ia lakukan mampu mengubah wajah BUMN kita? Atau sebenarnya hanya menjadi sensasi belaka? Bersama saya Afiani Malik, inilah opsi Jurs Mutakhir Erick Thohir. And apa yang Anda lihat dari kondisi BUMN kita? Kalau bisa Anda memberi nilai. Saya juga nggak mau berpikir negatif. Bisa juga karena sistem. Salah satu upaya pembersihan yang seperti kita tahu kemarin, Anda mencopot. Apa yang Bapak ketahui saat pertama kali mendengar berita ini? Ya, catatan ya. Setelah dicopot, Pak. Halo, jumpa lagi sama saya Afiani Malik. Dan sekarang kita lagi mau siap-siap opsi. 10 menit lagi kita mau tayang, masih ada program Prime Talk. Nah, jadi bentar lagi aku mau datang ke Green Room. Green Room itu kayak ruangan untuk berkumpulnya para narasumber sebelum kita hantarkan mereka ke studio. Masih baca-baca sedikit, masih riset juga sampai detik-detik terakhir gitu. Apalagi ya serunya opsi, karena kita hari ini kan ngebahas soal ini loh,
pendaftaran calon legislatif, ya kan? Banyak partai yang katanya merekrut artis gitu. Artis yang kita nggak pernah dengar kiprahnya di politik, di dapil tiba-tiba ikutan. Menurut kamu gimana? Oke nggak sih? Sah nggak sih? Itu hak aja sebenarnya ya. Tapi siapa yang lebih diuntungkan? Partainya atau calon legislatifnya? Terus yang seru juga, menteri ya harusnya kan sibuk kerja, tapi ternyata dia ikut nyalek. Kenapa? Mungkin takut pas setelah itu nggak jadi menteri lagi kali ya. Ya udah, nanti tamunya juga ada menteri, Pak Yasona Lawli, kemudian juga akan ada petinggi partai yang lain, ada Partai Nasdem yang ternyata saat ini jadi partai yang dikerumunin banyak artis yang nyalek. Nah, gimana juga dengan PAN yang dulu kan sebenarnya PAN itu kan sempat jadi partai artis nasional katanya. Sekarang jumlah artisnya berapa sih? Terus bagaimana dengan nasib partai yang lain yang ternyata minim artis atau minim tokoh? Survive nggak sih mereka di 2019? Deh, itu aja. Ntar bocorannya kebanyakan. Udah, sekarang kita mau siap-siap mau ketemu narasumber di Green Room. Oke, ikutin yuk. Ini nanti narasumbernya seru-seru, dibuka juga oleh Wakil Presiden Pak JK. Ada 2 sesi. Sesi pertama dibawakan oleh Mas Tommy, Pak Surya Pratomo dari Metro TV juga. Dan sesi keduanya saya. Kita akan ngebahas dengan narasumber tuh ada dari PT Inka, dari Mayora, ada Brodo. Jadi lebih ngeliat suksesnya para perusahaan ini, pesanan 250 kereta dari Bangladesh, kemudian mereka juga ekspansi ke luar negeri secara bisnis gitu, business wise. Udah deh, itu nanti ada 2 menteri narasumber aku, ada Menteri Perindustrian Pak Erlangga dan juga ada satu lagi, ini Menteri Pak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika itu jadi langsungku. Ada juga dari Dirut PT Inka Pak Budi Noviantoro, ada CEO Mayora, Adres Kenta Atmaja, dan juga CEO Brodo Yuka Herlanda. Gitu deh. Sampai menulis sekitar jam 12, habis itu langsung ke kantor untuk reading acara baru, The Newsroom. Jadi seru banget hari ini. It's going to be a full day. Smart.